Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke video yang kedua, masih di buku detik-detik, latihan ujian tertulis ya, yang ini halaman 268. Kalian buka halaman 268. Oke, kita terusin ya. Sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit, Gajah Mada dikenal dengan sumpahnya yang disebut Sumpah Amuktipalapa. Dalam sumpah tersebut, Gajah Mada bertekad untuk menyatukan wilayah Nusantara nomor 21 di bawah kekuasaan Majapahit. Awalnya ya, di bawah kekuasaan Majapahit. Nomor 21 jawabannya yang A. Nomor 22. Dalam acara resepsi pernikahan masyarakat Indonesia biasa menggelar seni hadrah. Seni hadrah merupakan peninggalan sejarah pada masa Islam yang ditandai dengan lagu berisi pujian kepada Allah. Jadi lagu ya, lagu-lagu yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 23. Bangsa Indonesia pernah dijajah bangsa asing. Penjajahan bangsa asing tersebut hanya dapat dilawan dengan cara menjalin persatuan di antara rakyat. Sudah cukup jelas ya. Nomor 24. Wahidin Sudirohusodo merupakan salah satu tokoh sejarah Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia pada awal abad 20, cara yang ditempuh oleh Wahidin Sudirohusodo adalah nomor 24. Jawabannya yang tepat, menggalang dana untuk siswa yang tidak mampu. 24 jawabannya yang C ya. Jadi penggalangan dana belajar itu disebut sebagai study funds pada saat itu oleh beliau. Ini diperuntukkan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 25. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Momentum yang mendasari peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah 20 Mei, tepatnya pada tahun 1908, beberapa mahasiswa Stovia itu mendirikan yang namanya organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo inilah sebagai cikal bakal kebangkitan nasional, karena dia mengembangkan identitas nasional bangsa Indonesia gitu. Sehingga pada tanggal tersebut 20 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu tadi tepatnya ini adalah pembentukan organisasi Budi Utomo. 25 jawabannya yang A. 26. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pergerakan nasional yang lahir 2 Mei 1889. Untuk mengenang perjuangan Ki Hajar Dewantara, pemerintah menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional karena Bapak Pendidikan Indonesia itu ya, Ki Hajar Dewantara. Rajiman Widyodiningrat merupakan ketua BPUPKI. BPUPKI Badan Persiapan untuk Badan Penyelidikan, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nomor 27 pertama yaitu BPUPKI pertama tanggal 28 Mei 1945. Rajiman Widyodiningrat menyarankan anggota BPUPKI untuk mengajukan usul dasar negara Indonesia. Jadi ada beberapa tokoh nanti yang mengajukan dasar negara Indonesia ya, yang selanjutnya kita kenal sebagai Pancasila. Nomor 28. Pada 10 Agustus 1945, Jenderal Tauraci memanggil 3 tokoh penting bangsa Indonesia untuk mengadakan pertemuan di Vietnam. Kondisi yang mendorong peristiwa tersebut adalah
adanya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu ya. Nah, peristiwa ini semakin mempersulit pada saat itu ya, ketika dibom kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang itu berada di posisi yang sulit. Oleh karena itu, Jenderal Teorachi itu ingin membahas tentang kemungkinan kemerdekaan Indonesia. Nomor 28 jawabannya yang C. 29, Ahmad Subarjo memiliki peran penting dalam peristiwa penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Peran penting Ahmad Subarjo tersebut adalah, Ahmad Subarjo itu merupakan golongan tua ya, yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau itu mengusulkan kalimat pertama dalam naskah proklamasi kemerdekaan ya. Jadi nomor 29 jawabannya yang A. Nomor 30, Otto Iskandar Dinata Otista Jalan Otista merupakan tokoh yang berperan penting dalam sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berkat peran penting Otto Iskandar Dinata, bangsa Indonesia memiliki apa? Kita lihat ya pilihannya. Memiliki presiden dan wakil presiden yang dipilih secara aklamasi. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Nah, aklamasi itu apa? Aklamasi itu bukan pemungutan suara ya. Aklamasi itu pemilihan umum, pertemuan atau pemilihan umum yang nanti hasil pemilihan umumnya itu akan diakui dalam bentuk dengan cara tepuk tangan atau sorak-sorai atau pekikan penghargaan. Jadi teriakan penghargaan. Jadi tidak ada pemungutan suara, hanya dilihat dari yang bersorak atau bertepuk tangan paling banyak, itu secara aklamasi. Berarti pada saat itu Otto Iskandar Dinata itu dia karena jasanya beliau, bangsa Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden ya secara aklamasi. Nomor 31, perhatikan tokoh pada gambar di bawah ini. Ini adalah yang ditanyakan adalah peran tokoh pada gambar dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini adalah Bung Tomo. Bung Tomo ini merupakan arek-arek Surabaya ya. Nomor 31 itu jawabannya yang D. Menyulut semangat juang arek-arek Surabaya melawan sekutu ya. Ini terjadi pada peristiwa ini, pada perlawanan atau perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi meskipun Indonesia sudah merdeka, sudah berdaulat, tapi masih banyak gangguan-gangguan. Nah, ini adalah pasca kemerdekaan Indonesia. Nomor 32, sebelum pelaksanaan perundingan Renville, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara KTN ya. KTN tugasnya untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda melalui jalur perundingan. Jadi ada melalui jalur perundingan atau birokrasi ya namanya ya. Ini diakibatkan karena adanya agresi militer Belanda yang ke-1 nih. Nah, ini ada, jadi Dewan Keamanan PBB pada saat itu mengeluarkan resolusinya ingin supaya pihak-pihak yang bertikai menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan sengketa dengan cara damai atau dengan cara birokrasi perundingan ya. 33, era industri 40 apa yang 40 makin menegaskan hendaknya kehidupan masyarakat tidak lepas dari kemajuan teknologi. Pada era
ini banyak orang yang sibuk dengan urusan pekerjaan, akhirnya mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berbelanja secara langsung. Dari ilustrasi tersebut, peluang usaha yang dapat dikembangkan pelaku usaha adalah, nah ini karena bisa beli secara langsung berarti secara online, atau di sini sebagai daring disebutnya, menjual berbagai produk secara daring. Nomor 33 jawabannya yang C. 34. Globalisasi ekonomi memungkinkan masuknya tenaga kerja asing berkualitas di dalam negeri. Dampak positif masuknya tenaga kerja asing bagi masyarakat Indonesia adalah, jawabannya alih pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Ya, tapi kesempatan kerjanya jadi berkurang buat masyarakat Indonesianya. Ya. Nomor 35. Globalisasi mendorong pembangunan pabrik di beberapa wilayah di Indonesia. Akan tetapi, pembangunan pabrik membawa dampak negatif berupa limbah yang dapat merusak lingkungan. Upaya tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah apa? Nomor 35, yaitu membangun instalasi pengolahan limbah daur ulang. Jadi nanti limbahnya itu ketika dikeluarkan, ketika dibuang itu sudah ramah lingkungan, tidak akan mencemari sungai. Itu ya. Nomor 36. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar dan sumber tenaga listrik. Komoditas ekspor ini termasuk sektor, nah, batu bara itu termasuknya ke dalam sektor tambang non migas, non minyak, berarti bukan minyak juga bukan gas, batu bara itu ya, tapi termasuk ke dalam barang tambang. Nomor selanjutnya nomor 37. Komoditas ekspor sektor perikanan Indonesia meliputi udang, tuna, tongkol, cakalang, rajungan, kepiting, cumi, sotong, gurita, dan rumput laut. Hasil ekspor dapat menambah devisa negara. Penduduk negara tujuan ekspor perikanan tersebut dapat langsung mengkonsumsinya tanpa harus datang langsung ke Indonesia. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat kegiatan ekspor itu adalah nomor 37 adalah memenuhi kebutuhan suatu negara. Jadi ekspor impor itu dibutuhkan ya agar kebutuhan negara tetap terpenuhi. Nomor 38 ya. Indonesia berencana meningkatkan kuantitas ekspor komoditas kopi. Upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar kopi Indonesia dapat bersaing dengan kopi luar negeri. Caranya adalah dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kopi ya. Kualitas itu lebih ke mutu, kuantitas itu ke jumlahnya ya. Nomor 39. Negara-negara ASEAN mengadakan kerjasama untuk meningkatkan stabilitas politik dan keamanan regional Asia Tenggara. Pernyataan mengenai regional Asia Tenggara, pernyataan mengenai peran Indonesia di bidang politik ASEAN yang tepat itu adalah yang B. Indonesia termasuk pemrakasa berdirinya organisasi ASEAN. Ini di bidang politiknya ya. Sekarang nomor 40 terakhir ya. Perkebunan kelapa sawit banyak dibudidayakan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Hasil perkebunan ini menjadi komoditas ekspor unggulan di Indonesia karena jawabannya jumlah persediaan dan permintaan kelapa sawit yang besar. Persediaannya banyak, permintaannya banyak, sehingga menjadi komoditas ekspor unggulan. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk video yang kedua ini untuk pelajaran IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.